FKIK pada praktikum emergency nursing. Sekarang kita akan melakukan praktikum pembidayan. Pembidayan pada kepala, tangan, dan kaki. Tujuan pembidayan ialah untuk memfiksasi pada area yang fraktur. Siapkan diri kalian, alat, dan bahan tentunya. Selamat menyaksikan. Kita akan melakukan pembidayan. Pembidayan dimulai dari kepala, nanti ada tangan, dan juga kaki. Dalam pembidayan, prinsipnya ialah harus melibatkan dua persendian. Dan bila ada luka, maka kita harus mengatasi lukanya terlebih dahulu, baru dilakukan pembidayan. Pertama, kita akan menggunakan neck collar untuk memastikan kepatenan dari leher dan pernapasannya pun tidak terganggu. Kita masukkan perlahan-lahan, jangan sampai ketahan dari bawah. Oke. Sebentar ya Bu. Oke. Baru setelah itu kita tutup. Supaya apa? Supaya lehernya tetap tersangga dengan baik. Sekarang kita akan melakukan bidai pada kepala pasien. Pastikan mitela bagian tengahnya itu menutupi pada area yang luka. Pada contoh saat ini, kita anggap saja lukanya terletak sebelah sini, sehingga bagian tengahnya tepat menutupi area perlukaan. Setelah itu kita lilit dan kita ikat kembali tepat di lokasi yang luka. Oke. Seperti ini. Bagaimana Ibu? Sudah nyaman? Sudah. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membidai tangan. Sebelum itu pastikan mahasiswa mengecek nadinya, karena biasanya nadinya akan cenderung lambat dan pelan. Setelah itu kita bandingkan tangan ini dengan tangan yang sehat untuk melihat bagaimana pengisian kapilernya. Kita tekan pada ujungnya dan kita lihat. Biasanya kalau mengalami pendarahan atau luka, warna kuku cenderung pucat, bahkan bisa sampai dengan kebiruan. Nah, kita lihat apakah ada pendarahan. Apabila ada, maka langsung lakukan 3T tadi dan langsung diatasi. Namun pada contoh kali ini hanya terdapat fraktur dan tidak ada luka, sehingga kita akan melakukan pembidaian. Hal yang pertama ialah ambil alat ini yang berwarna putih yang kita sebut sebagai spackle. Kita ukur apakah sudah sesuai dengan panjang dari tangan. Nah, biasanya kita bisa melakukan manual dengan cara memberikan bantalan pada ujung supaya nyaman pada bagian persendian yang akan ditekan. Tapi kalau di contoh ini sudah ada ya, jadi bantalannya sudah nyaman. Nah, ini tangannya di sebelah sini. Oke, kita akan menggunakan mitela yang sudah dilipat tadi. Kita taruh saja dan biasakan ikatnya mulai dari atas. Kali ini saya bersama asisten dengan Veda. Nah, kita akan mulai dari yang di atas. Kita masukkan secara perlahan, bisa dibantu sedikit. Dan langsung taruh ke area samping. Selanjutnya, oke. Dan yang terakhir. Oke. Nah, pastikan semuanya arahnya ke samping. Kita ambil satu siku, kita masukkan. Bisa dibantu? Satunya lagi dari arah yang berlawanan. Setelah itu kita tarik, baru ikat. Pastikan ikatannya jangan terlalu kencang. Apakah terlalu kencang tuh? Enggak. Oke. Sampai dengan selesai semuanya. Pastikan posisinya senyaman mungkin yang dapat dirasakan oleh pasien kita. Dapat dari kiri, sebelahnya kita masukkan dari kanan, dan kita tarik, baru kita ikat. Setelah semua prosesnya selesai, kita cek lagi nadinya untuk mengecek apakah nadi teraba ataupun ikatan kita yang terlalu kencang. Nah, setelah itu selesai. Cara kedua, kita bisa menggunakan elastik perban untuk melakukan pembidaian pada tangan. Kita pastikan gulungannya itu kita buka ke bawah. Contoh kali ini lukanya ialah pada daerah pergelangan. Dan caranya ialah gulungan menyilang ya. Kita ke bawahkan seperti ini, lalu
diangkat ke atas dan diulangi hingga menutupi pada persendian yang kedua. Sendi pertama, sendi kedua. Apakah terlalu kencang, Bu? Tidak. Oke. Sedikit lagi hingga persendian kedua dapat ikut tertutupi. Setelah selesai, kita dapat ikat atau dikancing dengan perekat elastik terbang. Seperti pada gambar ini. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membidai tanpa alat bantuan SPAP. Kita bisa menggunakan perban elastis, misalnya lukanya sebelah sini, untuk pertama kita lilit 3 kali dulu untuk memastikan posisinya tepat. Setelah itu baru kita lakukan lilitan ke bawah, ke atas, ke bawah, dan ke atas lagi. Seperti contoh yang pertama. Dan pastikan bahwa kerapian itu menjadi sangat penting. Ini adalah contoh bila ada fraktur pada persendian sebelah sini. Apabila sudah selesai, nanti kita tinggal menggunakan alat bantu yang bisa untuk mengikat elastik perban ini. Dan begini hasilnya. Jadi pastikan cara melilitnya benar dan tepat. Setelah itu diletakkan ke posisi semula. Bila terjadi fraktur pada tangan setelah dibidai, kita dapat memberikan penyangga. Pastikan ujungnya itu ialah pada siku. Oke, terus kita angkat. Satunya kita naikkan dan kita ikat. Ini kita bisa melakukannya dengan hanya menggunakan mitela. Fungsinya apa? Agar frakturnya tidak bertambah parah karena gerakannya menjadi terbatas. Agar lebih rapi, maka ini dapat dimasukkan ke dalam saja. Namun sekarang kita mempunyai alat bantuan yang lebih modern, lebih praktis, sehingga lebih mudah dan lebih nyaman tentunya. Sekarang kita akan mempraktekannya. Ini kita buka. Oke. Pastikan ujungnya menyangga bagian siku dan sebelah tangannya tertutupi. Angkat menyangga ini. Setelah melewati leher bagian belakang, kita tinggal masukkan. Sudah ada perangkatnya, jadi lebih praktis dan mudah. Jadi tampilannya seperti ini. Sekarang kita akan melakukan pembidaian pada kaki. Anggap saja pada kasus ini terdapat fraktur pada tungkai bawah, sehingga pastikan kalian pertama kali ialah mengukur SPAP, ukurannya tepat, dan yang kedua ialah pastikan meliputi 2 sendi. Kita ambil mitela, akan lebih mudah kalau kita taruh semuanya dulu untuk mengetahui berapa kira-kira mitela yang akan digunakan. Setelah itu baru kita masukkan dari bawah. Kita dapat angkat perlahan. Caranya sama ketika kita melakukan pembidaian pada tangan. Kita arahkan ke sebelah sisi pinggir, samping. Terus kita akan masukkan ujung kiri dan ujung kanan dari sisi yang berbeda. Dan kita ikat. Pastikan ikatannya tidak terlalu kencang, karena nanti akan mengganggu sirkulasi darah pada tungkai bawah. Apakah kencang, Ibu? Oke, tidak, berarti tidak masalah. Nah, pastikan sebelum kita melakukan, kita harus selalu mengkaji nadinya.
Dan setelah selesai, kita pun melihat nadinya, sehingga nanti akan diketahui apakah ada permasalahan pada sirkulasi atau tidak. Nah, seperti ini. Jangan lupa melibatkan dua persendian dan diikat dengan rapi sebelah kiri. Selain menggunakan mitela, kita juga dapat menggunakan kasa elastik. Pastikan kita melakukan lilitan dari daerah distal ke proksimal atau dari daerah terjauh dari tubuh bawah ke atas. Nah, di contoh ini kita beranggapan bahwa terjadi fraktur pada tungkai kaki bawah, sehingga kita pastikan dia dapat menutup. Pastikan dalam melilit itu dilakukan secara rapi dan lilitannya dari silang ya, dari atas ke bawah seperti ini. Ini agak ke bawah, terus kita naikkan ke agak ke atas. Setelah itu kita balas lagi untuk lilit dari atas ke bawah dan selanjutnya. Dan pastikan saat pembidaian itu meliputi dua sendi, karena frakturnya sebelah sini di tungkai bawah, maka sendi pertama dan sendi kedua. Jadi balutan akan selesai setelah menutupi pada sendi kedua. Apabila kurang dapat ditambah, dan pastikan cara menggulungnya, gulungan itu dari atas ke bawah ya. Kita tutupi persendian kedua. Pastikan saat melakukan pembidaian, posisi kaki diangkat dan dipastikan tidak memberi rasa sakit pada pasien. Apakah sakit, Bu? Oke, tidak. Setelah selesai, baru kita kaitkan. Dan dapat dilihat ya kerapiannya. Ini adalah hasil pembidaian pada tungkai bawah. Demikian video tentang pembidaian. Selamat menyaksikan, selamat mencoba, dan selamat berlatih. Salam perawat Indonesia.